Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kita di channel YouTube Ilmu Pengetahuan Umum. Sebelum seperti sekarang, mata uang Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apabila kini kita bertransaksi dengan rupiah, orang Indonesia di zaman dahulu melakukannya dengan mata uang lain, seperti koin emas dan perak. Di era kolonial, dulu pertukaran uang dilakukan dengan gulden, mata uang Belanda. Mari kita intip sejarah perjalanan rupiah sebagai mata uang Indonesia dari waktu ke waktu. Yang pertama, dari tahun 800 sampai 1600 digunakan bermacam-macam metode pembayaran. Di antara tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untaian manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tak hanya itu, di akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Yang kedua, tahun 1600 sampai 1942 menggunakan mata uang kolonial Belanda. Orang-orang Eropa membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, dolar perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko yang kemudian jadi koin perdagangan utama selama beberapa ratusan tahun. Lalu, perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Namun, karena berkurangnya pasokan timah, pada tahun 1724 perusahaan itu mulai memproduksi koin tembaga sendiri. Dicetak di 6 provinsi di Belanda dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga ke-19. Lalu, uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan di Bank Couronne dan Bank Van Liening. Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799, Republik Batavia mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Yang ketiga, tahun 1942 sampai 1945 di bawah masa penjajahan Jepang. Di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal di gulden, lalu melikuidasi bank-bank termasuk jajahan Jepang. Setelahnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japan Cheap Reckoning dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hiperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Yang keempat, Belanda datang kembali untuk merebut Indonesia dan mengeluarkan gulden Nica. Pada akhir perang, sekutu Nica mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak gulden Nica di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Lalu, ketika uang Nica pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekrit di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang kertas Nica itu ilegal. Yang kelima, tahun 1945
Indonesia mulai mencetak mata uang rupiah. Di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu, pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia, yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor di De Javasche Bank di Yogyakarta. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Satu rupiah baru itu nilainya setara dengan 0,5 gram emas. Yang keenam, tahun 1965 sampai 1991 terjadi inflasi besar-besaran. Inflasi merajalela dan naik hingga 27% di tahun 1961 dan menjadi 600% pada tahun 1965. Indeks harga pada akhir tahun 1965 telah dihitung 363 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Akibat inflasi ini, beberapa nominal baru ditambahkan. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal 5.000 dan 10.000 rupiah pada uang kertas baru. Setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai diperkenalkan lagi mulai dari nominal Rp1 hingga Rp100. Di September 1975, uang kertas pecahan Rp100 ditarik permanen dari peredaran. Yang ketujuh, tahun 1992 sampai 1999, sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997 sampai 1998 mengurangi nilai rupiah hingga 80%. Inilah juga yang membuat orang-orang menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah ia duduki selama 32 tahun. Lalu, uang pecahan Rp50.000 yang sebelumnya bergambar Soeharto diganti dengan gambar W.R. Supratman pada pecahan yang sama. Ini dilakukan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Soeharto dan memulai babak baru di era reformasi. Yang ke-8, tahun 2000 sampai 2005, uang kertas pecahan 100 dan 500 dihentikan. Pada tahun 2000, uang kertas pecahan 100 dan 500 rupiah resmi dihentikan produksinya. Ini terjadi karena ada devaluasi dramatis terhadap mata uang Indonesia. Namun, penghentian ini selaras dengan munculnya pecahan uang baru Rp1.000 dan Rp5.000. Sekitar tahun 2004, pecahan uang Rp20.000 diperkenalkan. Di tahun 2005, Direksi Bank Indonesia mendesain ulang pecahan uang kertas Rp10.000 dan Rp50.000. Ke-9, tahun 2016, Bank Indonesia meluncurkan seri pecahan uang terbaru seperti yang kita kenal sekarang. Terakhir, di tahun 2016, perubahan terbaru dilakukan. Tepatnya pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan desain baru uang kertas dan koin rupiah.
Bank Indonesia juga menempelkan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas, bukan Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Nah, itulah sejarah perubahan mata uang Indonesia dari waktu ke waktu. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya ya. Bye-bye.